Apa jadinya jika Bawaslu memiliki kewenangan penyidikan dalam tindak pidana pemilu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Justisia. Perkenalkan, kami dari Delegasi Universitas Sulawesi Barat pada kompetisi debat penegakan hukum pemilu antar perguruan tinggi se-Indonesia yang kelima tahun 2025. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan artikel ilmiah pada Perspektif Pro dengan judul Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berwenang melakukan penyidikan tindak pidana pemilu. Dalam hal ini saya Sherly selaku penjara pertama, Saat selaku penjara kedua, dan Nurfaika selaku penjara ketiga. Hukum pada ikatnya adalah instrumen untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Namun hukum yang diciptakan atau ius constituendum tidak boleh hanya berhenti pada norma tertulis, melainkan harus mampu menjawab tantangan zaman. Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan kepastian, prinsip-prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan menjadi kenyataan. Pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat menjadi sarana utama dalam menegakkan kedaulatan rakyat guna membentuk pemerintahan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tindak pidana pemilu termasuk dalam kategori pidana khusus yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta diatur lebih spesifik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana pemilu kepada Bawaslu di semua tingkatan adalah langkah penting untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum pemilu. Hal ini memastikan pemilu berlangsung jujur, adil, dan transparan. Selain memperkuat peran Bawaslu sebagai pengawas independen, wewenang ini juga mempercepat dan meningkatkan penanganan pelanggaran pemilu sehingga menjaga kepercayaan publik terhadap integritas pemilihan umum di Indonesia. Salah satu simpul krusial dalam menjamin pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil adalah efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran pidana yang terjadi selama proses pemilu. Maka dibentuklah Sentra Penegakan Hukum Terpadu berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Gakumdu. Gakumdu memiliki kewenangan untuk menangani dugaan pelanggaran pidana pemilu di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu dalam Pasal 6 Ayat 1 sebagai wadah koordinasi antar lembaga penegakan hukum pemilu yakni Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Namun, jika ditinjau lebih dalam melalui lensa pemikiran John Rawls dalam karyanya A Theory of Justice yang menekankan tentang keadilan dan dibangun di atas dua pilar utama. Yang pertama adalah prinsip kontrak sosial, yaitu suatu kesepakatan hipotesis dalam kerangka tatanan sosial yang adil. Kemudian yang kedua adalah konsep posisi awal, yakni sebuah konstruksi teoritis yang mencerminkan kondisi sosial ideal yang rasional dan adil serta dapat diterima oleh seluruh warga negara. Dalam konteks ini, kerjasama antar lembaga dalam Gakumdu semestinya mencerminkan kontrak sosial tersebut. Kegagalan dalam menyepakati langkah penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu menunjukkan bahwa kolaborasi antar lembaga ini masih belum efektif dalam mewujudkan keadilan sebagaimana dimaksud oleh teori keadilan John Rawls. Data pemilu pada tahun 2019 mencatat adanya 849 laporan dan temuan pelanggaran pidana pemilu dengan 367 kasus dilimpahkan ke kepolisian dan 482 kasus lainnya dihentikan. Sementara itu, pada pemilu tahun 2024 terdapat 322 laporan dan temuan serupa. Dari jumlah itu, 149 masih dalam proses kajian, 108 kasus dihentikan dan hanya 65 kasus yang diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Angka ini menunjukkan bahwa pelanggaran pidana pemilu masih cukup banyak terjadi dan pengawasannya masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, kami hadir dengan membawa ide terbarukan dalam pemberian kewenangan penyidikan kepada Bawaslu. Hal ini sebagai bentuk kekhawatiran banyaknya kasus yang dinilai memenuhi unsur tindak pidana justru gagal untuk ditindaklanjuti hanya karena tidak tercapainya kesepakatan antar ketiga institusi dalam Gakumdu. Kami hadir dengan 3 solusi utama yang kami yakini mampu menjawab akar permasalahan secara komprehensif dan juga berkelanjutan. Pertama, mengindependenkan Bawaslu sebagai lembaga yang berperan dalam penyidikan tindak pidana pemilu adalah langkah strategis dan logis dalam memperkuat sistem demokrasi yang sehat tanpa intervensi dari instansi manapun. Untuk itu, diperlukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum agar memberikan kewenangan langsung kepada Bawaslu dalam proses penyidikan tindak pidana pemilu. Yang kedua adalah berkat Sentra Gakumdu. Terhadap praktiknya Sentra Gakumdu justru menjadi titik lemah dalam penegakan hukum pemilu, sebab sering memperlambat dan mempersulit proses penyelesaian tindak pidana pemilu. Pembubaran Sentra Gakumdu adalah langkah reformasi menuju penegakan hukum pemilu yang lebih efektif dengan melakukan pembaruan terhadap Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 dan beberapa regulasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait dengan Sentra Gakumdu. Dan yang terakhir adalah membentuk tim penyidik Bawaslu yang direkrut dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahwa anggota kepolisian yang ditugaskan sebagai penyidik Bawaslu merupakan anggota yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan serta memiliki kualifikasi profesional dan pengalaman yang relevan dalam penegakan hukum pemilu. Untuk itu, selama menjalankan tugas di lingkup Bawaslu pada masa pemilu, personel tersebut diberhentikan sementara dari pelaksanaan tugas di instansi kepolisian. Dan setelah masa penugasan sebagai penyidik Bawaslu berakhir, anggota polisi kembali mengemban tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara tegas, kami mendukung Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota berwenang melakukan penyidikan tindak pidana pemilu.